Narasi soal cinta pada film sudah biasa, apalagi genre romance. Narasi soal cinta dalam film sejarah peperangan cukup menarik. Lalu bagaimana narasi soal cinta itu dikembangkan dalam film animasi genre sejarah, lalu dengan sudut pandang seorang anak? Bagaimana anak kecil 13 tahun yang berada dalam peperangan merasakan sebuah cinta? Bagaimana cinta menjadi bagian penting dalam narasi film genre sejarah? Semua itu akan dibahas dengan judul How Love Works in History Genre dalam film Battle of Surabaya atau November 10. Salah satu film animasi yang bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia di peperangan Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Hingga film yang digarap oleh MSV Pictures dan STMIK Amikom Yogyakarta mampu memperoleh banyak penghargaan. Sebelum film Nusa yang mampu bikin nangis para penonton dilihat dari berbagai respon di internet dan sosial media, Battle of Surabaya sebenarnya juga film animasi yang mampu menghadirkan narasi mengharukan. Penggunaan narasi soal cinta mampu menjadi nilai tambah pada film genre sejarah, apalagi peperangan. Film Battle of Surabaya bercerita setelah Hiroshima dan Nagasaki mendapat kejutan bom oleh para sekutu dan menyebabkan Belanda, salah satu sekutu, berpikiran untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Berbicara mengenai sudut pandang dalam film, tak seperti kebanyakan genre sejarah lainnya, film ini menghadirkan seorang anak laki-laki berumur 13 tahun yang hidup sebagai seorang penyemir sepatu. Kukira film ini bisa ditonton oleh semua umur, apalagi anak-anak, karena tokoh utamanya adalah anak kecil yang beranjak remaja. Asumsi-asumsi bahwa film ini adalah untuk anak-anak terasa agak aneh setelah mengikuti narasi-narasi dari film. Ledakan, pembunuhan, kematian, karena narasi yang dibawa yaitu pada peperangan. Semua itu dihadirkan melalui animasi sekelas animasi anak-anak. Ya, walaupun masih bisa diterima dan tak terlalu menyeramkan. Namun, narasi itu merupakan poin penting untuk menjelaskan bagaimana narasi soal cinta itu bekerja pada film sejarah, utamanya peperangan. Lalu bagaimana cinta itu dimunculkan dalam film? 1. Kedekatan. Dalam mendapatkan cinta, maka dimulai dengan kedekatan. Witing tresno jalaran saka kulino. Begitu kata pepatah Jawa. Kebersamaan akan membentuk pemahaman, kenyamanan, rasa takut kehilangan, dan membuat lebih memperhatikan. Musa pernah merasakan cinta ketika ibunya masih sehat dan mendapatkan figur seorang ayah dari Kapten Yoshimura yang selalu menemani Musa. Hingga semua itu hilang ketika Kapten Yoshimura ditembak mati oleh tentara sekutu dan ibunya yang sakit tak sempat selamatkan dari kobaran api yang merobohkan rumahnya. Ya, cukup sedih ketika seorang anak kecil yang sudah tak punya siapa-siapa selain Yumna, yaitu seorang teman dekat dan satu-satunya yang paling dekat. Sama-sama seorang penyemir sepatu yang tak sengaja bertemu dari konflik kecil. Mereka berdua bekerja sama sebagai kurir pesan perjuangan yang harus melewati para sekutu dan perbatasan yang dibuat oleh Jepang. Narasi-narasi ini mampu membangun karakter Musa dan Yumna supaya dipahami oleh penonton bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang dekat. Sangat banyak kisah-kisah cinta yang terbuka ataupun yang tidak yang terjadi di masa peperangan. Mulai cinta yang tumbuh hingga cinta yang mati, pertaruhan antara hidup dan mati, antara tugas negara dan asmara. Salah satunya hubungan dekat antara Musa dan Yumna. Konteks peperangan menjadi salah satu penyebab hubungan dekat mereka. Dari tujuan yang sama untuk bangsa Indonesia dan satu-satunya orang yang dipercaya. Peperangan memang memberikan dampak yang besar mengenai sebuah hubungan cinta karena kondisi peperangan mengakibatkan potensi tak bertemu kembali atau kehilangan. 2. Kehilangan. Kehilangan pada perang adalah hal yang paling sering terjadi seperti kematian. Dampak perang mengakibatkan rakyat harus turun melawan musuh dengan konsekuensi tak ditemukan ataupun mati dan meninggalkan keluarga atau orang yang dikasihi. Musa merasakan kehilangan sosok ibunya dan figur seorang ayah dari Kapten Yoshimura. Lalu yang kedua, kehilangan sosok orang yang ia percayai serta teman dekatnya, Yumna,
tertembak ketika ikut pasukan untuk menyelamatkan Musa. Kehilangan nyawa menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan perang, dari tewas, cacat, maupun terluka. Kehilangan ini berdampak pada rasa saling memiliki yang dibangun dari rasa cinta seperti orang tua hingga teman dekat. Perang memaksa Musa untuk kehilangan semua yang ia cintai. Di sini juga jelaskan bahwa momen kehilangan juga diperlihatkan ketika Musa gagal mengirimkan surat-surat dari para pejuang kepada orang yang mereka kasih atau keluarga. Dalam film juga dijelaskan Musa ketika sudah dewasa yang masih merasa kehilangan. 3. Kerinduan. Kerinduan erat kaitannya dengan nostalgia atau kenang-kenangan masa lalu. Nah, nostalgia atau ingatan masa lalu itu dihadirkan dalam narasi akhir di film Battle of Surabaya. Tokoh utama yaitu Musa digambarkan sudah menjadi dewasa. Tiba-tiba ingatan tentang masa lalunya muncul. Ingatan itu adalah Yumna, teman dekat satu-satunya di masa kecil. Hal ini membuat Musa merasa rindu. Kenapa rindu? Sifat rindu pasti mendorong seseorang untuk bertemu. Di saat itu, Musa seketika mencoba mengkonfirmasi apa yang ia lihat dengan memastikannya apakah itu benar-benar Yumna. Namun Musa teringat kembali kalau itu hanyalah nostalgia kerinduannya. Berlanjut ke beberapa tahun kemudian ketika Musa sudah menjadi tua dan memiliki cucu. Di sini Musa teringat kembali dari perhiasan yang diberikan oleh Yumna, mengingatkan dirinya tentang peristiwa itu. Peristiwa ketika ia masih memiliki berbagai teman, salah satunya Yumna. Nah, dapat simpulkan bahwa cinta merupakan bagian penting dalam narasi film genre sejarah peperangan, apalagi dengan seorang anak kecil yang masih berumur 13 tahun. Narasi-narasi soal cinta yang dibangun dan dikembangkan akan memberikan nilai lebih dalam cerita film. Maka, cinta menjadi narasi penting dalam genre sejarah untuk memberikan sisi dramatisasi dan supaya lebih diterima oleh penonton.